Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi Zatur Rahman dari kelas K 2024 Teknik Matira. Di sini sesuai dengan apa yang waktu di hari lalu saya janjikan untuk membantu membuat video tentang bagaimana sih cara instalasi untuk Laravel sampai kita bisa ngebuka projectnya. Oke, yang pertama eh, untuk Laravelnya itu kita pakai versi 12, yang mana untuk Laravel versi 12 itu diperlukan PHP versi 8.2 atau lebih. Nah, selain PHP yang harus 8, versi 8.2, eh, teman-teman juga harus download yang namanya Node.js, Composer, dan juga jangan lupa download untuk yang namanya Git. Nah, selain itu, kita juga perlu text editor atau code editornya, yaitu Visual Studio Code, terus extensionnya mungkin eh, di teman-teman udah install. Nah, sekarang langsung kita ke cara instalasinya. Eh, yang pertama, teman-teman mungkin bisa buka dulu XAMPP-nya. Gak apa-apa, jangan di apa-apain dulu gitu. Terus buka yang namanya command prompt atau CMD. Nah, di situ teman-teman bisa cek untuk versi PHP-nya lebih dulu sebelum instalasi ke Laravel. Caranya ketik php minci. Nah, nanti muncul kayak seperti ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya Node.js. Nah, Node.js itu versinya bebas. Eh, tapi biasanya kalau kita download dari websitenya langsung itu udah langsung yang terupdate ya. Untuk cek versinya itu atau cek udah terinstall atau belumnya itu bisa ketik node minci. Nah, nanti muncul versinya seperti ini. Kalau muncul berarti udah terinstall. Kemudian untuk komposer juga caranya sama, tinggal ketik komposer, nanti muncul seperti ini. Itu berarti komposernya udah terinstall. Terus yang ketiga itu ada yang namanya Git. Nah, Git ini tuh kalau di komposer eh, seharusnya cukup diperlukan karena kalau nggak ada ketika kita mau ngebuild eh, aplikasi atau project Laravelnya tuh dia nggak akan mau gitu. Nah, untuk ngeceknya itu ngecek gitnya udah terinstall atau belum, sama seperti sebelumnya kita bisa ketik git min c, atau kalau ya bisa juga git min version. Nah, ini saya udah ada gitnya, terus udah ada komposernya, terus udah ada node-nya, sama udah ada untuk PHP-nya. Nah, eh, kalau misalkan udah, sebelum kita mulai untuk lebih lanjutnya, kita bisa buka file manager atau file explorer, terus ke Windows C, XAMPP, htdocs. Nah, di bagian atas ini, aduh, nggak bisa begini. Teman-teman bisa ketik cmd, enter. Nah, di sini eh, teman-teman bisa coba apa ya namanya, coba untuk ngebikin projectnya tuh bisa ketik kayak gini, composer create project min prefer script this Laravel slash Laravel. Titik dua ini tuh untuk bagian ini tuh dia untuk versinya versi berapa. Nah, di sini nama projectnya misalkan Strud.
nggak pakai tanda kurung. Nah, sebelum untuk nge-enter bagian komposer ini, teman-teman harus nge-start dulu untuk XAMPP-nya, terutama di Apache sama MySQL-nya. Nah, kalau udah start, baru bisa dicoba untuk di-enter. Tunggu sebentar. Nah, kalau misalkan muncul error seperti ini, teman-teman bisa Ctrl C, terus ketik Y, enter. Nah, balik lagi ke XAMPP-nya. Di situ di XAMPP-nya tuh nanti teman-teman harus stop dulu untuk Apache sama SQL-nya ya. Terus di bagian Apache ada yang namanya config. Nah, di config ini tuh diklik, terus ada PHP, pilih yang PHP ini. Nah, nanti muncul seperti ini. Tulisan-tulisan ya banyak lah gitu. Nah, teman-teman di sini bisa ngelakuin uh, apa fixing bug atau error yang tadi. Caranya bisa klik di keyboardnya Ctrl F, terus cari yang namanya zip. Boleh pakai tanda panah di sini atau mungkin enter, nanti langsung ketemu. Nah, di belakang zip ini tuh kan ada titik koma, nah itu bisa dihapus. Terus jangan lupa di save. Setelah di save, balik lagi ke Apache-nya, bisa di start lagi. Nah, ini karena tadi dicoba bikin CRUD ya, ini bisa dihapus dulu aja, takut ketabrakan. Nah, di bagian komposer tadi, di bagian buka lagi command prompt atau CMD-nya, terus eh, ketik lagi yang ini. Kalau misalkan teman-teman pengen cepat, bisa pakai arrow atas atau bawah, tanda panah atas atau bawah di keyboardnya. Nah, nanti dia akan otomatis ubah ke history atau teks yang pernah kita enter di command prompt-nya gitu. Nah, saya tinggal enter, tinggal tunggu dulu untuk prosesnya. Ini cukup lama untuk prosesnya, jadi mohon sabar. Nah, kalau udah kayak gini, itu tanda udah ada down kayak gini, dia udah kebuat projectnya dan udah terinstall untuk Laravel-nya. Terus kemudian teman-teman bisa ketik cd, terus nama projectnya tadi yang dibuat itu kita CRUD, enter. Kemudian untuk biar bisa langsung ngebuka ke VS Code-nya, bisa ketik code spasi titik enter, nanti dia otomatis ngebuka ke VS Code-nya. Nah, di sini tuh teman-teman masih harus menginstal beberapa lagi hal dan mengedit atau mengatur file di folder ini gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya .env. Nah, di .env ini tuh ada yang namanya DB awalnya. DB connection, DB host, DB port, DB database, DB username, dan DB password. Nah, untuk yang DB connection itu kan dia bawaannya SQLite. Nah, sedangkan kita itu mau pakainya MySQL. Nah, bisa diganti aja jadi MySQL gitu. Nah, terus untuk yang bawahnya ini juga sebetulnya perlu diubah lagi, bisa diotak-atik lagi atau diubah-ubah lagi sama teman-teman. Tapi sebelum diubah itu,
biar bisa terjamin ini tuh berjalan gitu ya si datanya atau si eh, value-nya gitu. Teman-teman bisa uncomment. Uncomment itu ngehapus tanda tagar atau pagar di situ. Nah, untuk biar teman-teman nggak satu-satu ya, ini tuh bisa diblok dulu semua. Terus di keyboardnya itu control slash, ya otomatis uncomment semua yang ada di sini gitu. Nah, untuk untuk DB host itu karena kita pakai lokal jadi dia 127.0.0.1. Ini tuh dia default untuk IP address localhost. Nah, untuk DB port ini tuh kalau saya nggak salah bawaan dari XAMPP-nya gitu. Teman-teman kalau nggak salah bisa cek di sini di bagian apa namanya di bagian SQL ini ada config, terus pilih yang my dot ini. Nah, di sini tuh kalau nggak salah ada namanya eh, port. Nah, port ini 3306 ini yang otomatis ada di sini. Nah, untuk di database itu nama database-nya yang akan teman-teman pakai. Dan nanti teman-teman bisa cek di phpMyAdmin. Nah, ini misalkan kita ubah jadi db root tw2. Nah, untuk username-nya itu tergantung dari teman-teman. Ini bisa dibuat kalau misalkan teman-teman login pakai user sendiri di phpMyAdmin-nya gitu. Ini bisa diganti misalkan jadi nama saya gitu. Passwordnya itu kalau default dari MySQL atau phpMyAdmin atau XAMPP itu dia kosong. Jadi dikosongin aja kayak gini. Jangan lupa untuk di save. Terus, nah, selain itu kita harus ngebuka yang namanya terminal lagi. Nah, untuk ngebuka terminal itu kita nggak usah balik ke command prompt gitu ya. Nah, teman-teman bisa close aja ini command prompt-nya semua gitu. Nah, di VS Code itu ada built-in command prompt-nya atau built-in CMD gitu. Cara ngebukanya bisa kontrol terus backtick. Nah, backtick itu yang ada di bawah escape atau di atas eh, tab gitu. Nah, nanti terbuka seperti ini. Nah, kalau udah kebuka tuh teman-teman bisa yang namanya melakukan migrasi tabel dan database-nya. Nah, untuk cara ngemigrasinya itu teman-teman bisa ketik php artisan migrate. Nah, udah kayak gini tinggal enter aja. Nanti ini mau diketik yes ataupun enggak, dia defaultnya itu yes. Jadi bisa langsung enter aja. Nah, nanti muncul teksnya kayak gini. Preparing database-nya udah done. Terus untuk running migration, create user table, case table, job table, down semua. Berarti untuk database itu udah ke migrasi ke PHP MyAdmin-nya. Nah, untuk ngeceknya itu teman-teman bisa buka PHP MyAdmin. Nah, di situ ada DB. Di sini kan DB CRUD TW2 ya. Nah, ini kita refresh dulu. Nah, nanti ada tuh muncul DB CRUD TW2. Nah, udah migrasi database, teman-teman bisa ngejalanin untuk project Laravel-nya. Nah, caranya itu tinggal di terminalnya atau di command prompt atau CMD-nya itu ketik php artisan search enter. Nah, nanti muncul portnya kayak gini. Untuk buka si linknya biar langsung gitu ya si port ini tuh bisa klik yang follow link ini atau ngikutin perintah yang ada di sini. Jadi kontrol sambil kiri. Nah,
nanti muncul kayak gini. Nah, ini tuh udah layout utama dari Laravel-nya. Tapi karena kita tuh mau pakainya Laravel UI, jadi ada step lagi yang harus dilakuin sama teman-teman. Nah, teman-teman ini bisa untuk bagian yang ini bisa dibiarin aja, gak usah diapa-apain. Terus kita bisa lakuin di terminal lain kalau di sini. Jadi di bagian sini tuh ada yang namanya ada tanda tambah atau eh, laun ini nih tanda tambah ini di sebelah sini. Nah, ini teman-teman bisa pilih yang tanda panah, pilih yang command prompt. Kenapa command prompt? Soalnya kalau misalkan eh, nanti kita tuh bakal ngejalanin yang namanya npm. npm itu bagian dari Node.js. Jadi npm tuh Node Package Manager, dia salah satu tools untuk instalasi suatu apa ya, dependensi namanya. Jadi misalkan kita mau pakai yang namanya eh, apa namanya, pakai yang namanya Taiwan CSS. Nah, nanti teman-teman instalasinya tuh biasanya kalau misalkan kita pakainya lokal atau nggak pakai CDN atau link ya. Nah, itu tuh kita bisa pakai npm untuk instalasinya. Nah, tapi sebelum ke sana kita balik dulu ke instalasi package untuk Laravel UI-nya. Nah, di Laravel UI ini kita bisa pakai ketik untuk instalasinya itu Composer, require Laravel slash UI. Tinggal enter aja, nanti dia otomatis install untuk komposernya. Nah, setelah muncul kayak gini, using version 4.6 for Laravel UI dan segala macam lah ya. Nah, ini berarti udah keinstall. Setelah ini, teman-teman bisa kita itu mau nge-generate scaffoldingnya. Nah, cara nge-generate-nya itu kita bisa ketik php artisan UI bootstrap spasi min out, enter. Nanti ini bisa sama kayak tadi yang waktu sebelumnya, bisa diketik yes atau langsung enter aja. Karena meskipun kosong dia default value-nya itu yes. Nah, setelah ini scaffolding-nya udah ke siapin. Kalau kalau nggak salah ingat dia tuh kayak nambahin bagian di sini nih, package JSON ini. Kalau saya nggak salah ingat. Nah, setelah ini tuh kita bisa jalanin yang npm install tadi yang sudah saya jelaskan. npm install yang itu dari Node.js bawaan ya. Nah, ini tuh kita npm install ini tuh kita untuk nge-install dependensinya. Terus npm run base itu ini tuh jadi kita ngejalanin si codingannya. Tapi kalau ada perubahan tuh kita nggak perlu yang namanya matiin terus nyalain lagi si npm run ini gitu. Jadi tinggal kalau ngubah refresh nanti dia otomatis berubah. Nah, tinggal enter, tungguin. Nah, biasanya untuk npm install ini cukup lama karena memang dependensi itu banyak. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini bakalan ada yang folder tambahan. Nah, node modul. Nah, ini tuh hasil dari instalasi yang npm install tadi. Nah, untuk npm run dev nanti dia bakal muncul kayak gini. Nah, untuk yang lokal, kita itu bisa buka yang localhost titik 25173 ini. Nah, kalau untuk yang bawah ini tuh
untuk ngebuka ke XAMPP-nya aja gitu. Jadi untuk ngebuka apa C yang kita aktifin di XAMPP. Nah, sedangkan untuk yang bagian eh, Laravel ini atau bagian ya untuk ke Laravelnya gitu ada di yang localhost 5173 ini. Nah, teman-teman caranya bisa klik di follow link ini atau kontrol klik kiri. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, nah kalau udah muncul kayak gini, berarti teman-teman udah bisa tinggal untuk lanjut coding, bisa bikin project, ngelanjutin projectnya gitu. Jadi ini untuk Laravel front end. Ini kalau nggak salah dia untuk kayak bagian back end kayak gitulah. Tapi saya kurang paham, jadi ya mungkin nanti ada yang bisa memperbaiki dari penjelasannya. Nah, udah selesai, cuma sampai situ aja. Jadi teman-teman semoga bisa mengikuti dengan baik. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari pengucapan gitu. Soalnya karena nggak terlalu terbiasa juga untuk bikin kayak gini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.